Anda tinggal membaca, mempelajarinya ya sedemikian rupa. Jadi ya itu okay gitu ya. Ininya udah ada, PowerPoint-nya ya, slide-nya sudah ada, buku, ARENS sudah ada, silabi ada, dan kemudian memang ada tambahan PowerPoint mengenai auditing, karena saya lihat ininya cukup bagus lah ya penyajiannya. Jadi saya pakai itu, ya bukan menggantikan dari slide chapter 1 dari bukunya ARENS, tidak. Tetapi saya mempertimbangkan ini pakai bahasa Indonesia. Jadi di awal ini ya, di awal pertemuan ini saya berharap Anda sudah punya apa? Punya gambaran ya, sudah punya sedikit pemahaman tentang tentang apa sih sosok auditing tersebut ya. Oke. Nah, saya jelaskan yang slide share-nya yang pertama itu introduction to auditing, saya ambil dari ada dosen dari UPI. Bagus ya. Ya udah saya ambil itu aja ya. Oke. Nah, kemudian saya juga sudah buka untuk saya sudah buka untuk daftar hadirnya, jadi nanti Anda tinggal isi saja ya. Oke. Jadi seperti biasa ada deskripsi, tapi kita lihat saja di sini ya. Silakan Anda buka juga silabinya ya. Ini maaf ini wifi-nya kurang bagus ya saya ini, karena saya masih juga ikutan pelatihan, jadi saya pakai untuk itu, untuk pelatihan tersebut. Agni kalau nggak ini ya. Baik ya, untuk mengikuti perkuliahan audit 1 ini, Anda diharapkan sudah menempuh secara penuh mata kuliah akuntansi keuangan 2 dan sistem informasi akuntansi. Ya, sistem informasi akuntansi. Next, ke bawahnya. Kemudian sebentar, metode pengajaran. Mata kuliah ini bobotnya adalah 3 SKS. Kemudian 1 SKS itu adalah untuk tatap muka, 1 SKS itu untuk terstruktur, dan 1 SKS untuk belajar mandiri dengan menerapkan pendekatan yang terfokus pada aktivitas pembelajaran oleh mahasiswa. Ya. Dalam metode ini, partisipasi aktif mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas merupakan bagian yang sangat penting dalam keseluruhan proses pembelajaran. Oleh karena itu, mahasiswa wajib hadir dalam setiap kuliah dan setiap mahasiswa diasumsikan telah membaca lebih dahulu dan mempelajari mata kuliah yang akan dibahas, termasuk seluruh tugas yang diberikan.
Ibu mohon maaf Bu, masih di mute. Jadi ada kuis, tugas, ya pekerjaan rumah ini ya. Terutama kuis ya itu tidak akan diberitahukan sebelumnya. Jadi Anda harus selalu prepare, Anda harus selalu siap untuk mengikuti kuis tersebut. Nilai untuk kuis dan tugas itu adalah 10 sampai 20%. Partisipasi kelas yang meliputi kehadiran dan aktivitas diskusi dan tanya jawab di kelas merupakan prioritas dan akan mendapat nilai signifikan 10 sampai 20%. Untuk itu, mahasiswa harus selalu mempersiapkan diri sebelum kuliah dimulai dan di dalam kelas dituntut berpartisipasi aktif. Next Agnia. Nah, kemudian juga tentu saja ada yang namanya etika akademik, baik itu kejujuran maupun tata tertib kuliah. Ya, buku yang kita pakai itu ada dari Hayes, kemudian Guide to Using ISA dan lain sebagainya, SPAP. Oh, senang sekali kalau Anda itu harus mulai ya mempelajari yang namanya SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Memang sangat menarik karena bukunya tebal banget. Dan yang terpenting adalah kertasnya tipis-tipis. Jadi Anda sudah bisa membayangkan seperti apa ya buku dari SPAP ini ya. Kemudian ada handbook ya. Kemudian ada ARES, Undang-Undang Nomor 5 tentang Akuntan Publik, Peraturan Pemerintah, Peraturan OJK, IAPI, dan institusi lain terkait profesi ini. Ya, Anda juga sudah mulai membiasakan, harus mulai membiasakan untuk membaca berbagai peraturan-peraturan pemerintah dari OJK, dari Undang-Undang Akuntan Publik, ya, kemudian peraturan-peraturan pemerintah. Karena apa? Nanti pekerjaan audit kita itu selalu dilingkupi tidak hanya SPAP saja, ya, tidak hanya SPAP, kemudian knowledge yang Anda miliki terkait auditing, tetapi juga Anda harus baca berbagai peraturan-peraturan yang berlaku, yang melingkupi pekerjaan audit kita. Ya, okay. For the next materinya, silabusnya, materinya mana? Habis ini udah nggak ada lagi? Yang tadi? Ibu punten masih di mute. Ibu punten masih di mute, Bu. Ibu punten masih di mute, Bu. Kuliah ke-5 dan ke-6 itu kita bahas mengenai tujuan dan tanggung jawab auditor dalam laporan keuangan. Kemudian kuliah ke-7
itu adalah pendekatan audit dan asersi manajemen. Ya. Pertemuan ke-8 kita UTS, pertemuan ke-9 kita bicara mengenai audit evidence atau bukti audit, ya. Kemudian pertemuan ke-10 kita bahas mengenai audit berbasis risiko, risk-based audit. Pertemuan ke-11 dan 12 itu kita bahas mengenai perencanaan audit. Pertemuan ke-13 kita bahas mengenai perencanaan audit juga, perencanaan audit. Ke-14 dan 15 mengenai perencanaan audit, respon terhadap risiko audit yang dinilai, baik itu overall audit planning maupun jenis-jenis pengujian dalam audit laporan keuangan. Dan terakhir adalah ujian akhir semester. Ini adalah silabinya, ya. Oke. Sebentar saya break ya karena kita mau mau masuk kepada slide share yang kedua. Slide share yang kedua. Baik, yang berikutnya saya jelaskan mengenai apa sih sosok dari audit tersebut, ya. Baik, saya jelaskan mengenai adalah profesi, ya. Akuntan itu adalah profesi. Otomatis akuntan publik juga profesi, ya. Nah, kalau kita dianggap sebagai profesi, ada juga profesi lain, profesinya. Ya, saya matiin. Pengacara juga profesi. Dokter itu juga profesi, ya. Terus pertanyaannya adalah, kalau kita bicara profesi, ya, maka
kita lihat kepada masyarakat luas. Disebut profesi atau profesional, seseorang itu berarti dia punya kompetensi tertentu dan dia juga bisa menyajikan informasi kepada pihak tertentu atau kepada masyarakat luas. Nah, dalam menjalankan profesi tersebut, karena dia menyediakan informasi, katakanlah akuntan itu menyediakan informasi, selain kompeten, juga dia yang melekat pada dirinya itu adalah etika. Etika itu diperlukan atau harus dijalankan ketika dia memberikan jasa sesuai dengan profesinya. Ya. Kalau ditanya mengapa audit itu diperlukan, apa itu auditing, training khususnya itu tidak ada. Ya, dia hanya bicara yang umum-umum saja dan itu secara cepat, dan pada akhirnya karena ada kewajiban dari kantor akuntan itu memberikan suatu pemahaman ya yang mendalam tentang proses bisnis perusahaan, maka ya itu yang diberikan. Tapi untuk teknik-teknik auditnya dan faktor-faktor lain yang melingkupi kegiatan audit itu kemungkinan hanya diberikan secara sekilas. Jadi pelajarilah dengan baik-baik materi dari mata kuliah audit ini. Ya. Nanti yang tadi belum. Nah ini, di sini ya kita bicara mengenai agency teori. Ya, kita bicara mengenai agency teori, di mana di dalam agency teori itu ada prinsipal, ada agent. Prinsipal itu biasanya adalah investor, atau kalau di perusahaan dia itu adalah di perusahaan itu dia adalah investor, atau dengan perkataan lain dia adalah pemegang saham. Ya. Nah, yang disebut sebagai agent itu adalah manajemen perusahaan. Belum yang tadi belum selesai. Nah ini, ya. Nah kita lihat bahwa sebagai prinsipal, investor atau pemegang saham itu punya wewenang dan punya kekuasaan terhadap manajemen. Artinya wewenang apa? Wewenang untuk mengetahui apakah dana yang dia investasikan itu sudah dikelola dengan benar atau tidak oleh manajemen. Kemudian juga dia punya power, terutama power ini ketika dia memutuskan atau mensahkan yang namanya manajemen perusahaan. Siapa direkturnya, ya, direktur utamanya siapa, ininya siapa, gitu, ya, gitu. Itulah kira-kira. Kemudian
sebagai agent tentu saja dia harus mempertanggungjawabkan dalam bentuk imposed fiduciary duty, punya tugas untuk mempertanggungjawabkannya. Itu adalah tugas dari agent, ya. Dan tentu saja ya memang di dalam keseharian bahwa hubungan antara prinsipal dengan agent ini ya atau agency itu tidak selalu serasi, yaitu adanya agency problem, ya. Sebagai prinsipal dia pasti ingin tahu lah, dia punya self interest, kepentingan dan dia ingin tahu saja bagaimana maju mundurnya perusahaan atau kinerja dari perusahaan. Dia harus tahu, orang dia sudah tanam duit kok di situ ya di perusahaan. Tetapi nah agent ya meskipun dia tuh wajib mengelola dana yang diinvestasikan, nanti itu wujudnya outputnya berupa kinerja, dia juga punya kepentingan sendiri, ya itu. Next. Nah ini dalam hubungan prinsipal dengan agent tidak selalu serasi. Anda tahu nggak kasusnya itu Garuda? Garuda itu muncul atau mencuat kasus ketika dua komisaris dari Garuda itu tidak bisa menyetujui laporan keuangan meskipun sudah diaudit. Mereka bilang ini itu dan lain sebagainya, ya berarti memang ada konflik di situ. Nah dari situ muncullah berbagai masalah. Seperti kita ketahui direksi Garuda itu bawa sepeda Brompton dan lain sebagainya. Belum lagi mereka kalau ini terkait dengan ini ya. Terkait dengan tata kelolanya ya. Corporate governance dari Garuda di mana direksi dari PT Garuda itu ternyata menjadi pemegang saham atau juga merangkap sebagai direksi dari anak-anak perusahaan Garuda. Itu kasusnya menarik banget gitu ya. Nah, ketika investor itu ngasih duit nih ke perusahaan nih, tentu saja dia bilang ada sasarannya, ada goal assignment-nya. Anda harus bisa menghasilkan suatu return optimal bagi perusahaan yang pada akhirnya return itu akan juga berdampak kepada atau berimbas kepada return bagi investor, ya. Nah, dalam hal ini prinsipal itu akan memantau jalannya perusahaan, jangan sampai terjadi bahwa manajemen itu menjadi salah kelola. Itu di satu sisi. Namun di sisi lain, jika manajemen itu ternyata berprestasi baik, ya kinerjanya cukup baik, perusahaan kinerjanya cukup baik, maka dia akan memperoleh yang namanya reward, penghargaan. Next. Nah, kita di sini bisa mengetahui tuntutan dari undang-undang. Jadi ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa ada kewajiban dari para emiten, yaitu perusahaan yang terdaftar di bursa itu harus menyampaikan laporan audit atas laporan keuangannya. Demikian juga jika perusahaan itu punya pinjaman ke bank atau kredit ke bank, bank itu mensyaratkan adanya audit atas laporan keuangan. Jadi bank
punya kepastian bahwa laporan keuangannya sudah diaudit oleh akuntan publik, yang artinya bahwa akuntan publik itu menyatakan ya secara tidak langsung ya, secara bahasa populernya bahwa akuntan publik itu memberikan suatu opini bahwa laporan keuangan sudah disajikan secara wajar. Oke, next. Kita lihat ya di sini, bisa saya sampaikan bahwa kalau laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang memperoleh kredit dari bank, kemudian dia memperoleh opini, itu disclaimer atau adverse, itu menunjukkan bahwa laporan keuangannya itu tidak diterima secara lebih mendalam. Artinya apa? Artinya perusahaan itu tidak bisa menyusun laporan keuangan dengan benar, ya. Jadi ada dua laporan audit atau ya laporan keuangan yang diaudit itu yang tidak bisa diterima oleh bank. Istilahnya adalah tidak bankable. Tidak bankable itu artinya ya pasti ada sesuatu yang nggak benar di situ, ya. Tidak bankable. Nah, oleh karena itu diharapkan perusahaan-perusahaan itu harus menyusun laporan keuangannya itu dengan benar, ya. Nah, kita lihat definisinya. Audit adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk lihat tingkat kesesuaian dari pernyataan tersebut apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan saat menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Jadi audit itu sebetulnya adalah suatu proses bagaimana dia memeriksa pernyataan-pernyataan tentang kegiatan atau kejadian-kejadian ekonomi, ya. Memeriksanya gimana? Sistematis untuk mengevaluasinya gimana? Ya, dia kumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kegiatan dan kejadian ekonomi tersebut. Tujuannya apa? Dia cari buktinya, ya, mengenai pernyataan, kegiatan, kejadian. Tujuannya adalah untuk lihat apa sudah sesuai atau tidak sesuai pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, dalam hal ini, pernyataan kriteria yang telah ditetapkan itu, kalau itu auditnya atas laporan keuangan, ya dia sebagai auditor, dia akan mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau tidak. Itu kalau perusahaan-perusahaan swasta, BUMN. Kalau dia itu adalah badan-badan pemerintah, ya kita lihat kriterianya bukan SAK tetapi SAP, standar akuntansi pemerintahan. Tuh ya. Next. Ini sama ya, pengertiannya sama. Pada intinya sama, akumulasi dan evaluasi bukti. Jadi selama audit itu kita kumpulkan bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan degree of correspondence, tingkat kesesuaian antara informasi dengan established kriteria. Ya, kriterianya itu adalah SAK atau SAP itu. Next.
Jadi saya tekankan sekali lagi ya, bahwa keywords, kata-kata kunci dari auditing itu pertama, ada proses sistematis. Yang kedua, kita harus memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Bukan katanya si A, katanya si B, bukan, itu mah tidak, itu subjektif ya, tapi kita sebagai akuntan harus bertindak profesional untuk mengatakan apakah bukti itu sudah cukup andal, bisa diyakini kebenarannya. Nah itulah ya, pemeriksaan secara objektif. Kemudian ada pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi ya, transaksi-transaksi bisnis lah ya. Kemudian kita menetapkan tingkat kesesuaian ketika kita melihat catatan atau bukti-bukti. Kita lihat kan kriterianya adalah SAK atau SAP, ya kita lihat sudah sesuai dengan SAK atau SAP atau tidak ya. Betul. Oke, next. Nah, orang yang melakukan pemeriksaan pada suatu perusahaan, yaitu terhadap laporan keuangannya, ya, harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Karena kalau tidak, ya, bagaimana orang bisa percaya kepada dia? Ya, saya katakan juga bisnis dari kantor akuntan itu adalah bisnis kepercayaan. Itu aja. Ini yang kita jual itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa mempercayai audit yang kita lakukan dan opini yang kita berikan. Ya. Jadi sebagai auditor dia harus memenuhi kualitas, yaitu pemahaman tentang akuntansi. Jadi makanya kenapa di dalam persyaratan ya, persyaratan untuk mengikuti mata kuliah auditing ini Anda sudah harus, katakanlah sudah lulus dari mata kuliah akuntansi keuangan. Logikanya adalah bagaimana kita mau mengaudit kalau kita nggak ngerti akuntansinya ya. Terus yang Anda mau audit apanya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman terhadap bisnis. Ini penting sekali, memahami bisnis dari perusahaan. Karena apa? Kita harus mengumpulkan bukti-bukti audit yang cukup ya, memadai dan relevan. Nah, kalau kita nggak ngerti bisnisnya, bagaimana menilai kecukupan, menilai relevansinya, ya. Dan yang berikutnya itu adalah intellectual curiosity. Jadi gini, kita itu sebagai auditor ya, sebagai auditor itu harus tingkat kecerdasan kita itu harus juga memadai, ya. Itu penting juga. Karena apa? Kita itu memberikan suatu pernyataan. Kita itu harus kompeten. Nah, kompeten itu ada di dalam aspek intelektual. Kemudian juga yang penting juga adalah self confidence, ya. Dan ya. Nah, seringkali di dalam kegiatan audit ini kita harus membuat judgement tertentu. Katakanlah, ya ini agak teknis ya. Ketika kita menemukan suatu temuan, kita pikir ini temuannya bagaimana nih? Apakah kita sifat temuannya seperti apa? Apakah harus kita ungkapkan? Bagaimana tingkat materiality-nya? Materiality itu kita bicara bagaimana dampak dari temuan tersebut terhadap kewajaran seluruh laporan keuangan. Kita bicara materiality. Temuan ini pengaruhnya signifikan tidak sih kepada laporan keuangan secara keseluruhan. Nah itu penting. Kemudian ada math ability, kemampuan ya hitung menghitung lah ya, matematikanya gimana gitu ya. Karena ada beberapa yang nanti seperti misalnya di dalam menentukan sampel ya kita harus ngerti lah ya matematiknya seperti apa. Kemudian ada integritas atau loyalitas kita kepada kantor akuntan. Ini penting banget ya.
Kita harus loyal, harus ada kesetiaan. Artinya kita harus bisa menjaga nama baik dari kantor tempat kita bekerja sebagai auditor. Kalau dia tidak setia, maka tentu saja akan berbahaya dampaknya terhadap kualitas audit yang dia lakukan. Bahaya banget. Dan dalam praktek itu mungkin saja terjadi, ya. Auditor itu punya satu temuan, ya. Auditor itu ada temuan di satu perusahaan. Karena dia itu orangnya punya perilaku yang menyimpang, katakanlah. Dia tidak sampaikan itu ke kantornya, dia tidak sampaikan hal tersebut ke ketua timnya, tidak. Tetapi dia itu malah dia jual temuan itu kepada klien, ya, kepada auditi lah namanya, ya. Dia jual kepada auditi, dia bilang kepada auditi, nih, saya punya temuan, saya ungkapkan atau tidak nih kepada atasan saya, kepada ketua tim saya. Kalau Anda tidak mau ini diungkapkan, bisa saya sembunyikan, tapi you have to pay. Itulah, ya. Jadi di sini diperlukan integritas dari seseorang. Jadi seluruh, ya, kesetiaan atau, ya, bukan misalnya menjaga nama baik kantor itu penting sekali bagi seorang auditor. Coba Anda pelajari mana yang kurang jelas, nanti bisa inikan ke saya. Ya, ada pertanyaan mengenai quality dari seorang auditor? Ada yang ingin Anda tanyakan? Dari saya tidak ada, Bu. Ya? Belum ada. Kerasin suaranya. Belum ada, Bu. Belum ada, oke deh kalau gitu. Next. Ini berikutnya. Nah ini, kalau Anda ingin menjadi seorang, ini sebetulnya bukan auditor independen, ya. Bukan persyaratan menjadi seorang auditor independen. Auditor itu harus independen. Kalau dia tidak independen, maka ya hasil kerjanya itu tidak ada nilainya. Orang dia tidak independen, dia memihak kepada satu pihak, kepada seseorang gitu, ya. Makanya cukup dikatakan persyaratan seorang auditor. Independennya sudah implisit, makanya saya katakan yang namanya auditor itu harus independen meskipun tidak disebutkan. Dan yang kedua, ini kalau persyaratan untuk menjadi seorang, bukan auditor, tetapi persyaratan untuk menjadi seorang akuntan publik. Dia harus bergelar akuntan. Jadi ketika Anda lulus, Anda baru sampai kepada tahap sarjana ekonomi bidang akuntansi. Ya, tuh. Yang kedua, ya, kalau Anda baru lulus S1 itu Anda harus mengambil
sertifikat sebagai akuntan itu biasanya diterbitkan oleh program PPAK ya, pendidikan profesi akuntan publik. Nah, di situ setelah selesai mengikuti pendidikan PPAK ini Anda bisa mengambil gelar akuntan. Nah, berikutnya Anda harus mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota dari IAI. IAI itu adalah Ikatan Akuntan Indonesia. IAI ini merupakan suatu organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan-akuntan yang terdaftar di organisasi tersebut, menaungi. Jadi artinya dia menjaga, ya, IAI itu menjaga bagaimana perilaku dari seorang akuntan sesuai dengan etika atau tidak. Kemudian yang kedua dia melihat kepada artinya dia akan memberikan konsultasi jika seorang akuntan ketika dia menjalani ada suatu kesalahan, ini bisa dikonsultasikan kepada IAI karena IAI ini dianggap sebagai Ikatan Akuntan ini sebagai suatu lembaga yang profesional, ya. Nah, setelah itu kalau Anda memang tertarik menjadi akuntan publik, Anda harus lulus ujian CPA, Certified Public Accountant. Dulunya itu adalah sertifikat BAP, itu bersertifikat akuntan publik, gitu. Kemudian kalau Anda sudah lulus CPA, ya lulus CPA ini terus terang saja tidak mudah. Ada beberapa mata kuliah yang harus Anda harus lulus, ya, baru Anda bisa, ya. Sampai ada seorang dosen, dia juga praktisi, Pak Sensi Bondabio mengatakan, "You kalau belum membahas 5.000 soal untuk masing-masing mata uji di ujian CPA, jangan harap Anda bisa lulus CPA." Hal itu menunjukkan betapa beratnya untuk menjadi seorang CPA, ya. It is difficult. It is difficult but not impossible. Bukan tidak mungkin, memang susah tetapi bukan tidak mungkin, ya. Nah, kalau Anda sudah lulus menjadi seorang CPA, Anda mendaftarkan diri menjadi anggota IAPI. Dulu itu IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Dulu itu adalah di bawah naungan dari IAI dengan disebut IAI CAP. Namun dalam perjalanannya, ya, karena problemnya begitu banyak dan tidak bisa hanya ditangani oleh IAI yang generalis, maka dibentuklah suatu organisasi tersendiri namanya IAPI. Dan tentu saja Anda harus punya pengalaman audit kalau mau menjadi CPA. Coba dibaca, direnungkan, kalau ada yang kurang jelas silahkan. Baik, ada pertanyaan, silakan. Ada? Oke. Belum ada, Bu. Ya. Apa katanya? Terima kasih.
Ini adalah struktur organisasi yang berlaku di suatu kantor akuntan. Semuanya sama lah, ya, cuman penamaannya saja yang agak berbeda. Nah, pada satu kantor akuntan, karena sifatnya itu adalah partnership, ya, partnership itu secara legalnya itu partnership. Maka di sini suatu kantor akuntan, badan hukumnya itu adalah partnership, dipimpin oleh seorang partner pemimpin atau disebut adalah managing partner. Adapun kalau saya contohkan kantor saya saja. Di kantor akuntan publik saya ini, saya menjadi managing partner atau partner pemimpin, itu satu. Selain itu, saya juga punya 2 orang partner, ya. Artinya kami bertiga ini yang mengelola kantor akuntan. Ada principals atau director, it is okay, saya tidak ada. Nah, atau disebut juga kalau kami itu adalah sebagai apa ya? Kalau kami sih supervisor ya, yaitu senior manager. Jadi di kantor akuntan itu ada supervisor yang fungsi utamanya itu adalah mengelola seluruh kegiatan-kegiatan di kantor, ya. Itu adalah senior manager atau supervisor. Kemudian ada yang namanya manager. Manager itu adalah istilah lainnya adalah ketua tim, ya. Ketua tim, di mana ketua tim ini nanti akan mengelola satu penugasan, satu project audit misalnya, ya. Nah, dia di dalam melakukan audit itu dibantu oleh senior staff, ya. Kemudian itu adalah audit senior, auditor senior, ada asisten staff, ada junior auditor, ya, itu istilahnya masing-masing. Tetapi secara umum struktur organisasi dari kantor akuntan adalah seperti ini. Oke? Next. Nah, auditing itu sebetulnya 3. Ada external auditing, itu adalah audit yang dilakukan oleh pihak eksternal, dalam hal ini adalah kantor akuntan publik. Ada internal auditing. Internal audit ini namanya juga internal, jadi perusahaan itu membentuk satu unit organisasi tersendiri yang disebut sebagai, istilah umumnya adalah SPI, Satuan Pengawas Internal atau internal auditor dari perusahaan. Mereka berada di dalam perusahaan yang sama, ya, tetapi artinya dia kedudukannya juga cukup independen terhadap unit-unit organisasi lainnya yang ada di satu perusahaan atau di satu entitas, ya. Kemudian ada yang namanya governmental auditing, ya. Jadi audit yang dilakukan terhadap badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah. Oke. Next.
Nah, sekarang kita bahas mengenai assurance service, ya, jasa asuransi. Kan di dalam bukunya Aaron juga dikatakan auditing and assurance service. Jadi, payung besarnya untuk seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan, ya akuntan publik, saya tidak hanya menyebut auditor, tapi seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik itu masuk dalam lingkup assurance service. Apa sih sebetulnya assurance service itu? Yaitu layanan profesional dan independen. Profesional dan independen. Kalau dia dokter ya harus profesional, harus dokter beneran, bukan dokter abal-abal ya. Dan dia juga independen. Artinya tidak memihak kepada orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu. Tujuannya apa? Layanan profesional itu apa? Nah, dia itu memperbaiki ya atau mengimprove kualitas informasi bagi pembuat putusan. Tidak hanya auditor, semua jasa profesional bisa memberikan assurance service, yaitu memperbaiki kualitas informasi bagi pembuat keputusan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa layanan assurance itu bisa oleh CPA atau para profesional lainnya, jadi tidak hanya semata-mata akuntan ya. Oke. Nah, nanti Anda akan lihat, karena ini tidak hanya terjadi pada mahasiswa saja, terjadi pada even dia sudah menjadi akuntan bertahun-tahun, berpuluh tahun, tetapi suka salah di dalam penyebutan atau penggunaan istilah. Ada assurance, ada attestation, dan ada assertion. Next. Nah, ini yang saya katakan atestasi, jasa atestasi. Atestasi itu adalah bagian dari assurance, ya. Atestasi itu adalah bagian dari jasa assurance. Apa? Hanya atestasi ini, ya, spesifik dilakukan oleh akuntan, dalam hal ini auditor. Yang apa? Jasa atestasi ini adalah jasa yang menyatakan keandalan, reliability, suatu asersi yang merupakan tanggung jawab pihak manajemen. Asersi itu sama dengan disebutnya adalah client representation ya letter, ya client representation letter itu adalah asersi. Di dalam asersi itu dinyatakan bahwa ya itu berupa suatu surat pernyataan, katakanlah dari pihak manajemen yang mengatakan bahwa laporan keuangan itu adalah tanggung jawab dari manajemen dan sudah disusun dengan sebenar-benarnya, sudah disusun dengan betul, ya itu pernyataan dari manajemen. Nah, pernyataan manajemen itulah merupakan suatu asersi, ya. Di sini kita memberikan suatu atestasi. Oke, saya sudah periksa laporan keuangan dan informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan itu memang sudah wajar. Itu atestasi yang melakukan itu adalah auditor, asersi yang membuatnya itu adalah manajemen. Tapi kadang-kadang orang suka terbalik-balik, saya katakan juga. Kadang dia sebutkan atestasi, kadang dia sebut assurance, ya padahal itu pengertiannya amat sangat berbeda. Kadang-kadang dia kalau asersi kadang tidak ya, tidak terbalik-balik. Tapi asersi dan atestasi itu yang suka berbeda. Oke. Next. Kalau Anda lihat jasa atestasi tadi saya katakan, atestasi itu payung gedenya itu adalah assurance. Atestasi itu adalah jasa yang diberikan oleh seorang akuntan publik, ya. Bisa saja bukan hanya audit
ya, jasa berikan akuntan publik itu bisa saja bukan hanya audit, tetapi juga dia bisa bicara tentang forecasting, peramalan, internal control, kemudian mengenai website, kemudian historical financial statement. Kalau bicara website itu berarti dia memberikan pernyataan bahwa websitenya itu sudah benar, ya, dari sistemnya dia pelajari dan lain-lainnya, itu dia nyatakan bahwa website yang dikeluarkan oleh satu perusahaan itu sudah betul. Oke. Nah, next. Nah, ini adalah audit. Baik, maaf karena internetnya saya itu memang agak error ya. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang audit, audit itu macam-macam. Ada audit laporan keuangan, ada audit kepatuhan atau disebutnya adalah compliance audit, dan ada audit operasional. Nah, audit operasional itu berarti yang diaudit apa? Kalau audit operasional itu yang diaudit adalah seluruh kegiatan perusahaan. Kriterianya, establish kriterianya itu sama. Ya. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, ya berarti establish kriteria atau kriteria yang digunakan untuk melakukan audit operasional itu adalah apakah sudah efisien dan sudah efektif. Kalau audit kepatuhan, compliance audit lebih kepada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Ya. Kalau audit atas laporan keuangan, ya kita pakai yang namanya SAK dan SPAP. Next. Berikutnya, nah di sini penjelasan sedikit ya, ininya formatnya kurang baik nih ya, format power slide itu kurang baik. Kalau kita mendapat penugasan operational audit, yaitu mengevaluasi sistem penggajian yang terkomputerisasi demi efisiensi dan keefektifannya.
kemudian lihat software-nya di dalam itu ada organisasi kecilnya itu, siapa ketuanya dan lainnya. Ya, jangan sampai softwarenya itu menjadi tidak benar, orang yang mestinya digaji 100 menjadi 200 begitu, ya. Jadi kita nilai juga softwarenya sudah memadai atau tidak, atau terlalu lama, orang harusnya gajian tanggal 1, tapi ternyata karena softwarenya rusak atau misalnya baru gajian tanggal 10, itu nggak benar, ya. Nah, kemudian di dalam audit itu kita melihat apa saja, inputnya apa, ya, atau catatan-catatan yang diprosesnya apa, biaya departemen dan jumlah errornya itu bagaimana. Kemudian kita bicara mengenai establish kriteria. Ya, kalau establish kriterianya itu adalah apa standar perusahaan untuk mengukur efisiensi dan keefektifan di payroll department. Ya, nah kita lihat dalam hal ini. Untuk mengetahui apakah sudah efisien dan efektif, ya lihat laporan ada yang errornya seperti apa, penggajiannya seperti apa, dan biaya pemrosesan pembayaran gaji itu seperti apa. Ya, jadi ada informasinya yang harus diperiksa, ada kriteria yang ditetapkan, dan ada juga mengenai bukti-bukti yang tersedia. Next. Nah, kalau compliance, kita bicara tentang kepatuhan ya. Yaitu contohnya, apakah syarat-syarat bank untuk penerusan atau kelanjutan pinjaman itu sudah didapat atau belum. Ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Kita lihat ini dari sisi banknya. Apa sudah lengkap dokumen-dokumen persyaratan untuk melanjutkan atau penerusan pinjaman ini, informasi ya kita lihat catatan perusahaannya, kemudian ini kalau yang asli yang dilakukan suatu perusahaan itu adalah audit tahunan dari laporan keuangan perusahaan. Ya tentu saja informasinya berupa informasi keuangan. Kemudian kriteria ditetapkan ya standar akuntansi atau prinsip akuntansi yang generally accepted ya. Dan dokumen yang bukti yang tersedia itu bisa dokumen, catatan apa saja ya, sumber-sumber dari pihak ketiga juga bisa. Oke. Nah, kita lihat di sini hubungan antara jasa assurance, kapan kita sebut itu assurance, kapan kita sebut sebagai atestasi, dan kapan kita sebut sebagai jasa non-assurance. Kalau gambar besarnya itu adalah, saya katakan juga adalah assurance, ya, di mana jasa assurance itu bisa jasa audit, ya, bisa jasa review. Review itu adalah sama seperti audit, tapi ruang lingkupnya atau bukti-bukti yang kita kumpulkan itu terbatas. Kemudian ada yang namanya agree upon procedure atau istilahnya adalah AUP. Itu semuanya adalah jasa atestasi dengan payungnya itu adalah assurance service, ya. Nah, kalau ada jasa assurance berarti ada jasa non assurance, yaitu jasa konsultasi manajemen lainnya, ya.
jasa konsultasi manajemen tertentu, bisa kompilasi laporan keuangan. Jadi kantor akuntan juga boleh melakukan jasa penyusunan laporan keuangan. Kemudian juga kita bisa yang non assurance, yang tidak menyatakan suatu pendapat, yang artinya tidak memberikan suatu pernyataan bahwa laporan informasi yang disampaikan benar, ya dia lakukan namanya jasa non assurance, termasuk di sini adalah jasa perpajakan. Ya. Oke, next. Nah, kantor akuntan itu juga bisa memberikan jasa konsultasi, dan ini adalah non assurance ya. Bisa advisory service, jasa transaksi, jasa produk, apa saja bisa dia lakukan. Jasa implementasi sistem akuntansi boleh ya. Oke. Kemudian juga kantor akuntan bisa menyediakan staf yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan oleh pengguna jasa. Saya pengen ada staf internal audit dong di perusahaan, tolong carikan ya, dan tolong berikan pelatihan-pelatihan singkat. Oke, kita bisa lakukan itu. Itu adalah jasa konsultasi yang diberikan oleh akuntan publik. Next. Udah? Ya, ini tadi double ya. Next. Ya, jadi kita supaya lebih jelas lagi, assurance itu adalah service untuk jasa yang diberikan untuk memperbaiki kualitas informasi. Atestasi yaitu suatu laporan tertulis mengenai atestasi, di dalamnya audit ya. Atestasi itu adalah memberikan laporan secara tertulis mengenai keandalan dari asersi. Asersi tadi yang saya katakan. Client representation letter itu adalah assertion. Kemudian audit itu adalah suatu proses yang menyatakan yang outputnya adalah laporan tertulis yang menyatakan apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan SAK. Oke. Next. Nah, assurance service itu juga bisa kita berikan yang tadi saya katakan kan, website, control, circulation audit, royalty agreement, compliance with investment policy, customer satisfaction survey, boleh saja itu jasa assurance ya, suatu jasa untuk yang menyatakan yang sifatnya memperbaiki kualitas dari informasi yang disajikan. Next. Ya, udah. Ini saya kira sama ya, hanya ini bahasa Indonesianya. Next. Nah, kadang-kala ya, nanti ini secara spesifik juga dibahas juga ya. Kita tidak melakukan, kalau audit itu atas laporan keuangan secara keseluruhan dalam satu periode, umumnya 1 tahun. Tapi kita juga bisa melakukan yang namanya jasa review. Jasa review itu skopnya lebih terbatas, ya biasanya 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan pun boleh kita melakukan review. Ya. Dan di sini jasa review ini perolehan buktinya juga tidak terlalu banyak. Ya. Nah, review ini kita menanyai manajemen dan analisis perbandingan informasi keuangan, dan opininya itu adalah negative assurance. Nah, nanti saja saya bahas secara spesifik ya. Nanti diperbandingkan antara opini untuk audit dengan opini untuk review. Oke? Oke, next. Nah, ada satu pekerjaan atau suatu bentuk penugasan kepada akuntan publik, yaitu melakukan yang namanya agreed upon procedure atau singkatnya adalah AUP. Ya. Pengertiannya adalah penerapan prosedur tertentu atas elemen laporan keuangan atau akun tertentu, kebalikan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi hanya untuk akun-akun tertentu. AUP ini ya dilakukan AUP ini dilakukan
lakukan karena misalnya ada masalah, ada fraud atau ada ya biasanya ada fraud begitu ya. Nah ini nanti saya jelaskan secara lebih spesifik lagi ya karena ini perlu pemahaman yang mendalam juga ya. Oke. Nah kita di kantor akuntan juga bisa melakukan jasa akuntansi dan kompilasi. Kita buat saja laporan keuangannya. Jadi proses akuntansinya dari jurnal sampai laporan keuangan boleh saja dibuatkan oleh akuntan publik, ya. Dan kita tidak memberikan opini atas laporan keuangan yang dikompilasikan. Oke. Itu saya kira. Kemudian jasa lainnya juga apa? Konsultan manajemen, perencanaan keuangan, bisa yang internasional, ya menghitungkan pajak di luar negeri boleh. Jasa teknologi, analisis sistem boleh. Ya, jadi assurance service jasa yang sifatnya memperbaiki kualitas informasi itu bisa saja diperluas karena orang zaman sekarang itu butuhnya terlalu banyak hoax dan lain sebagainya. Ini benar apa salah benarnya? Makanya assurance service ini bisa diperluas ya, gitu. Attestation juga demikian, atestasi juga demikian. Oke. Nah, kita lihat bahwa di dalam menyusun laporan keuangan atau mencatat informasi itu ada informasi yang risikonya rendah, ada juga lower borrowing cost untuk audit. Bisa saja terjadi ya dari yang kecil yang risikonya kecil sampai yang besar. Oke, next. Ya nanti itu dibahas secara spesifik ya. Nah, tentu saja sebagai akuntan karena kita itu adalah profesi, Anda lulus meskipun belum ujian untuk memperoleh gelar akuntan juga Anda harus tahu bahwa kita itu beraktivitas ya di bawah naungan dari IAI. Di IAI itu ada kompartemen akuntan pendidik dan juga ada kompartemen akuntan sektor publik, ada kompartemen akuntan pajak ya. Dari IAI ini kita bisa memperoleh banyak sekali manfaat, yaitu antara lain kita memperoleh tentu saja kita memperoleh pengetahuan baru, kemudian kalau Anda sudah punya gelar CA ya, Certified Accountant, itu Anda harus menempuh beberapa pelatihan ya, pendidikan atau pelatihan gitu. Oke. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, silakan Anda isi daftar hadirnya. Tapi for the next untuk kuliah berikutnya tentu saya akan menginikan satu persatu Anda. Kita akan tanya jawab di situ, ya. Kita akan lakukan tanya jawab. Jadi persiapkan diri dengan sebaik mungkin. Saya katakan juga bukan sasaran kita itu bukan hanya supaya lulus mata kuliah terlalu sempit, saya bilang. Kalau Anda berpikir seperti itu, kita itu juga perlu knowledge untuk bisa magang. Dan juga kita bisa melakukan jasa-jasa lainnya. Saya sampaikan ya, kan kita juga bisa yang sifatnya memberikan assurance service, bisa memberikan jasa atestasi ya. Selama Anda kuliah bisa. Jadi coba kembangkan sebagai akuntan. Anda kembangkan jiwa entrepreneurship Anda. Karena apa? Modal kita itu apa? Semua ada di dalam kepala nih. Ya, Anda memberikan jasa, ada tetangga Anda atau ada UMKM minta, tolong dong saya diisikan SPT, mana sekarang sudah e-filing lagi ya, saya nggak bisa, itu bisa menjadi cikal bakal untuk berikutnya. Anda harus berpikir ya bahwa ketika Anda lulus, apakah lapangan kerja itu tersedia? Ya, kalau tersedia seperti apa? Ya kita memprediksi dari sekarang bahwa banyak
orang para sarjana itu yang menganggur. Perusahaan-perusahaan itu juga banyak yang tumbang atau tutup. Nah, di situ kita berpikir tidak selalu kita mengandalkan nanti kalau udah lulus saya akan kerja di sana, di ini dan itu dan sebagainya. Jangan berpikir seperti itu. Ya boleh saja kalau ke cita-cita sih boleh saja, tetapi Anda juga harus mempersiapkan diri untuk menciptakan pekerjaan sendiri melalui kewirausahaan. Saya bilang pajak bisa, menyusunkan laporan keuangan bisa, itu semua Anda peroleh di mata kuliah kok, tinggal Anda perdalam dan perdalam lagi. Itu yang harus Anda siapkan. Kalau enggak nanti Anda menjadi bete, nanti kalau udah bete itu menjadi error. Itu aja saya bilang. Udah lulus, belum dapat pekerjaan karena lapangan kerja terbatas, ini ya ciptakan sesuatu. Atau yang lainnya juga boleh kok. Ya sekolah itu hanya sebagai mediasi untuk berpikir logis. Tidak harus selalu jadi akuntan. Ya, bisa saja Anda menghasilkan produk-produk tertentu, tapi rintis mulai dari sekarang. Jangan menggantungkan kepingin kerja di sini, kepingin kerja di situ. Nanti akhirnya jadi error, saya katakan juga, karena tidak dapat begitu pekerjaan tersebut. Ya, jadi coba ciptakan dari sekarang. Ada ini, ya Anda harus aktif. Siapa yang mau ngisikan ini pajak, sini saya bantu. Mau ini apa, saya bantu. Dari saya belum ada, Bu. Belum ada? Yang lain juga belum ada? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara. Oke.